Dua ledakan besar terjadi di sebelah timur Ukraina tak lama setelah Amerika Serikat atau AS memperingatkan ancaman serangan Rusia akan segera terjadi. Ledakan itu terjadi di kota yang dikuasai pemberontak yang didukung Rusia, Luhansk, pada Jumat 18 Februari. Kedua ledakan itu terjadi dengan perbedaan waktu sekitar 40 menit, seperti dilaporkan Interfax. Dikutip dari Mirror, kedua ledakan itu dikabarkan berasal dari pipa gas yang terbakar setelah mengalami ledakan besar. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah bom mobil meledakkan jeep resmi kelompok pemberontak di Donetsk. Selain itu, insiden ini juga terjadi setelah semakin tegangnya perbatasan Ukraina. Usai diketahui bertambahnya pasukan Rusia di dekat wilayah itu menjadi 190.000 tentara. Selain itu, mereka dilaporkan sudah berada dalam posisi siap untuk melakukan serangan. Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden meyakini Presiden Rusia Vladimir Putin telah menetapkan dan memantapkan diri untuk segera menyerang Ukraina. Hal itu diungkapkan Biden setelah kelompok pemberontak mengevakuasi penduduk sipil di wilayah itu menuju Rusia. Pihak pemberontak meyakini pasukan Ukraina akan segera menyerang wilayah mereka. Ini secara tegas langsung dibantah oleh pihak Ukraina. Biden sendiri juga mengatakan Putin berencana menjalankan operasi bendera palsu untuk merekayasa kejadian yang bisa membenarkan penyerangan Rusia ke Ukraina. Ledakan bom mobil itu yang diyakini menyasar kendaraan pemimpin kelompok separatis Denis Pushilin disebut Kiev sebagai salah satu strategi bendera palsu. Sebelumnya, intelijen Ukraina mengungkapkan pasukan khusus Rusia telah menanamkan peledak di fasilitas sosial infrastruktur di Donetsk. Baku tembak antara Ukraina dan Rusia di perbatasan kedua negara itu dilaporkan telah mulai terjadi. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh militer Ukraina, pasukan pro-Rusia di kawasan timur negara itu telah menembakkan rudal ke sebuah desa di wilayah Luhansk pada Kamis 7 Februari lalu. Diketahui, tembakan rudal itu berhasil menghancurkan sebuah taman kanak-kanak di wilayah tersebut, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden itu. Sementara pasukan pro-Rusia di Ukraina Timur balik menuduh bahwa militer Ukraina mereka telah menembakkan rudal terhadap wilayah mereka sebanyak 4 kali sejak 16 Februari lalu. Sampai saat ini belum diketahui apakah serangan rudal yang dilakukan militer Ukraina itu menimbulkan korban jiwa atau tidak. Seorang saksi mengatakan bahwa baku tembak tersebut terdengar di dekat provinsi Donetsk yang dikuasai oleh pasukan pro-Rusia. Insiden itu diketahui telah terjadi berkali-kali sejak provinsi Donetsk memutuskan untuk keluar dari Ukraina 8 tahun lalu. Namun kali ini baku tembak tersebut terjadi saat tensi Ukraina dan Rusia sedang memanas, di mana Rusia mendapatkan ratusan ribu pasukan di sepanjang perbatasan untuk memprovokasi Ukraina agar tidak bergabung dalam aliansi NATO. Rusia sendiri telah diancam oleh banyak sanksi berat bila melakukan serangan pada Ukraina. Akan tetapi hal ini dibantah oleh Rusia yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai rencana untuk menyerang Ukraina. Badan Intelijen AS CIA mengatakan bulan ini mereka percaya Rusia mungkin sedang mengarang cerita untuk dapat melancarkan serangan ke Ukraina, salah satunya dengan pasukan pro-Rusia. Pernyataan tentang baku tembak rudal dibuat dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilan dari Republik Rakyat Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina. Dikatakan bahwa militer Ukraina telah menggunakan rudal, peluncur granat, dan senapan mesin dalam 4 insiden terpisah pada hari Kamis. Ukraina juga telah secara kasar melanggar rezim gencatan senjata menggunakan senjata berat yang menurut perjanjian Minsk harus ditarik. Rusia juga mengatakan minggu ini bahwa pihaknya akan menarik kembali beberapa pasukan dari perbatasan dengan Ukraina setelah latihan perang berakhir. Tetapi, Ukraina mengatakan tidak melihat bukti itu dan AS mengatakan pihaknya menduga Rusia sebenarnya telah menambah sebanyak 7.000 unit tentara di perbatasan. Majelis Rendah Parlemen Rusia pada Selasa 15 Februari memberikan suara untuk meminta Presiden Vladimir Putin mengaku dua republik separatis yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur sebagai negara merdeka. Bila hal tersebut dilakukan oleh Vladimir Putin, maka bukan tak mungkin hal itu dapat memicu perang yang lebih luas lagi. Kelompok separatis pro-Rusia dikabarkan telah mengevakuasi warga sipil dan wilayah Ukraina Timur. Dilansir dari Al Jazeera, sirine tanda peringatan sudah berbunyi di wilayah Donetsk dan Luhansk pada Jumat seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran antara pasukan militer Ukraina dengan kelompok yang menguasai dua daerah itu. Kedua kelompok mengumumkan bahwa mereka sudah memulai proses evakuasi warga sipil, terutama wanita, lansia, dan anak-anak untuk keluar dari wilayah itu. Menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Rusia, Presiden Vladimir Putin juga sudah menginstruksikan kepada bawahannya untuk memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan para pengungsi dari wilayah Ukraina itu setibanya mereka di dalam wilayah Rusia. Evakuasi tersebut juga sudah mulai dilakukan setelah pasukan militer Ukraina dan kelompok separatis terlibat kontak senjata. Sementara sejumlah negara barat meyakini jika meningkatnya pertempuran di Ukraina Timur itu merupakan bagian dari persiapan Rusia untuk melancarkan invasi ke negara tetangganya itu. Menanggapi tuduhan tersebut, Moskow menegaskan bahwa mereka tidak punya niat untuk menyerang Ukraina dan balik menuduh negara baratlah
yang selama ini menyebarkan kekhawatiran dan kepanikan yang tidak bertanggung jawab. Badan Intelijen AS CIA mengatakan bulan ini mereka percaya Rusia mungkin sedang mengarang cerita untuk dapat melancarkan serangan ke Ukraina, salah satunya dengan pasukan pro-Rusia. Pernyataan tentang baku tembak rudal dibuat dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh perwakilan dari Republik Rakyat Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina. Dikatakan bahwa militer Ukraina telah menggunakan rudal, peluncur granat, dan senapan mesin dalam 4 insiden terpisah pada hari Kamis. Ukraina juga telah secara kasar melanggar rezim gencatan senjata menggunakan senjata berat yang menurut perjanjian Minsk harus ditarik. Rusia juga mengatakan minggu ini bahwa pihaknya akan menarik kembali beberapa pasukan dari perbatasan dengan Ukraina setelah latihan perang berakhir. Tetapi, Ukraina mengatakan tidak melihat bukti itu dan AS mengatakan pihaknya menduga Rusia sebenarnya telah menambah sebanyak 7.000 unit tentara di perbatasan. Majelis Rendah Parlemen Rusia pada Selasa 15 Februari memberikan suara untuk meminta Presiden Vladimir Putin mengaku dua republik separatis yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur sebagai negara merdeka. Bila hal tersebut dilakukan oleh Vladimir Putin, maka bukan tak mungkin hal itu dapat memicu perang yang lebih luas lagi. Kelompok separatis pro-Rusia dikabarkan telah mengevakuasi warga sipil dan wilayah Ukraina Timur. Dilansir dari Al Jazeera, sirine tanda peringatan sudah berbunyi di wilayah Donetsk dan Luhansk pada Jumat seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran antara pasukan militer Ukraina dengan kelompok yang menguasai dua daerah itu. Kedua kelompok mengumumkan bahwa mereka sudah memulai proses evakuasi warga sipil, terutama wanita, lansia, dan anak-anak untuk keluar dari wilayah itu. Menurut pernyataan dari kantor kepresidenan Rusia, Presiden Vladimir Putin juga sudah menginstruksikan kepada bawahannya untuk memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan para pengungsi dari wilayah Ukraina itu setibanya mereka di dalam wilayah Rusia. Evakuasi tersebut juga sudah mulai dilakukan setelah pasukan militer Ukraina dan kelompok separatis terlibat kontak senjata. Sementara sejumlah negara barat meyakini jika meningkatnya pertempuran di Ukraina Timur itu merupakan bagian dari persiapan Rusia untuk melancarkan invasi ke negara tetangganya itu. Menanggapi tuduhan tersebut, Moskow menegaskan bahwa mereka tidak punya niat untuk menyerang Ukraina dan balik menuduh negara baratlah yang selama ini menyebarkan kekhawatiran dan kepanikan yang tidak bertanggung jawab.
Indonesia.